Halo sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan channel ini. Kali ini tuh saya mau membahas mengenai istana milik Ratu Adil. Bukan istana yang dibangun oleh Pamong Sepo atau Pamong Bumi atau pamongnya Ratu Adil. Tapi Ratu Adil suatu saat nanti akan membangun istananya sendiri. Lalu apa perbedaan istana Ratu Adil dengan istana yang lain di alam gaib? Dan ini tentu jelas sangat berbeda ya. Sangat berbeda antara istana Ratu Adil dengan istana-istana yang lainnya. Memang benar di alam gaib tidak terbatas ruang dan waktu. Memang benar di alam gaib banyak sekali istana, banyak sekali kerajaan. Tetapi sebanyak-banyaknya kerajaan di alam gaib, kehidupan istana Ratu Adil itu jauh berbeda dari kehidupan para alam gaib. Sama-sama di alam gaib, tapi derajatnya berbeda, statusnya berbeda. Di mana Ratu Adil membangun cukup banyak istana di satu wilayah, di mana istana-istana itu juga terbagi dengan bagiannya masing-masing. Di mana istana Ratu Adil ini istana yang luar biasa. Tidak seperti istana pada umumnya. Dan di istana Ratu Adil, itu menjadi banyak incaran orang. Karena istana yang dibuat Ratu Adil ini merupakan istana idam-idaman. Kalau istana yang dibuat oleh pamomong Ratu Adil, itu istananya istana biasa. Tapi istana yang dibuat Ratu Adil ini adalah istana luar biasa, dimana tanpa izin Ratu Adil, semua makhluk yang ada di alam gaib, semua makhluk yang ada di alam gaib tidak bisa sampai ke istana Ratu Adil. Kelihatannya mereka berniat ingin ke istana Ratu Adil. Ketika mereka melaju ke alam gaib menuju istana Ratu Adil, alam gaib akan membuatnya itu bingung gitu. Semakin dia menuju ke istana Ratu Adil, semakin dia hanya berjalan-jalan di alam gaib. Dia tidak akan pernah sampai ke istana Ratu Adil tanpa izin Ratu Adil. Jadi dia hanya terus berjalan-jalan di alam gaib doang, gak bisa sampai istana Ratu Adil. Tanpa izin Ratu Adil gak ada yang bisa sampai ke istana Ratu Adil. Yang dia lakukan hanya memutar-mutar, hanya berjalan terus di alam gaib, di mana alam gaib tidak mungkin ada batasannya. Kamu mau berjalan lurus sampai kiamat, jalan lurus terus ke alam gaib, gak akan ada batasannya. Tetapi kamu gak akan pernah sampai ke istana Ratu Adil tanpa izin Ratu Adil. Berbeda dengan istana-istana gaib lainnya, istana Ratu Adil ini hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang memang dikehendaki gitu. Tanpa izin Ratu Adil, orang yang mau datang ke istana Ratu Adil, dia hanya berjalan-jalan terus ke alam gaib, nggak akan pernah sampai ke istana Ratu Adil. Bayangkan, begitu luar biasanya kan. Mau datang ke istana Ratu Adil aja harus punya izin. Dan orang-orang yang sudah bisa sampai ke istana Ratu Adil, sebenarnya Ratu Adil sudah tahu. Ratu Adil sudah tahu dia nanti akan datang. Terkadang makhluk-makhluk yang sampai ke istana Ratu Adil itu mengira Ratu Adil nggak tahu. Lalu dia terkadang memberontak, membuat gaduh gitu ya. Padahal siapa saja yang sudah sampai ke istana Ratu Adil sudah tahu, jauh sudah tahu sebelum mereka tahu. Dan orang-orang yang tidak diizinkan datang ke istana Ratu Adil, mau dia sesakti apapun, mau dia sekuat apapun, dia hanya akan berjalan terus ke alam gaib. nggak akan pernah sampai ke istana Ratu Adil tanpa izin Ratu Adil.
Di mana istana Ratu Adil ini istana megah. Istana Ratu Adil menjadi istana pusat di alam gaib. Dan istana Ratu Adil merupakan pengendali dari alam gaib itu sendiri dan alam nyata. Di mana Ratu Adil akan berkuasa di alamnya sendiri, alam yang dimiliki alam dewa, dan di alam gaib, seluruh alam gaib dan juga alam nyata. Tidak ada yang bisa membatasi Ratu Adil, karena Ratu Adillah yang akan leluasa di 3 alam. Ini benar-benar luar biasa, yaitu tandanya alam gaib mengikuti keinginan Ratu Adil. Kalau Ratu Adil ingin orang ini nggak sampai ke istananya, ya udah dibikin nggak sampai. Mau dia terbang, mau dia lari sekencang mungkin, mau dia menjadi angin gitu ya, ya nggak sampai-sampai. Hanya sia-sia saja. Melawan Ratu Adil hanya menjadi kesia-siaan. Ya, itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.